tutup penghapus, tutup body tip X, sama tutup tip X. Untuk prosesnya ada pouring, melting, sama injection molding, kayak modul-modul sebelumnya. Nah, untuk Bang agak ke atas sedikit Bang. Ke atas maksudnya Bang. Nah, untuk jumlah produksi ini dari 2024 sampai 2028 itu sama, yaitu 127. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari rata-rata produksi per hari tiap tahunnya. Nah, untuk target produksi ini yaitu dia tahun 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 itu beda-beda sesuai sama kayak yang tabel di atas tadi. Nah, untuk jumlah shift-nya ini yaitu per hari. Udah Bang. Langsung di bawah. Baik, selanjutnya itu di 3.2. Di sini ada komponen produk. Jadi komponen produk yang kami buat itu ada 4 ya. Terus sama 2 itu bagian assembly. Lalu di situ ada desain kapasitas produksi. Desain ini didapat dari tabel sebelumnya yang di bagian 3.1. Kemudian ada persen OEE. Persen OEE ini didapat dari perkalian antara availability, performance, sama quality. Untuk availability sendiri, itu kami dari 8 jam kerja, plan production hours-nya 8 jam. Lalu lost time-nya 0, didapat 1. Kemudian untuk performance-nya, itu kami 1 juga atau 100%. Dan quality-nya 0,99% atau 99%. Nah, lalu dikalikan, didapatkan OEE masing-masing itu sebesar 99%. Kemudian untuk aktual produksinya itu dari desain target produksi dikali dengan persen OEE. Didapatkan 208 produk. 208 hari per shift. Kemudian boleh ke bawah Bang. Di sini ada kebutuhan unit kerja per tahun. Itu sama, untuk target produksi didapat dari yang atas, yang bagian aktual kapasitas produksi. Dan kapasitas produksinya didapat dari yang tabel kedua itu, yang target aktual produksi. Di situ sebesar 126 dan 209. Nah, lalu untuk jumlah unit kerjanya itu didapatkan dari target produksi dibagi dengan kapasitas produksi. Didapatkan 0,603. Sudah. Ini lanjut ke ini 3.3. Oke, izin Kak dan teman-teman semua, selanjutnya itu ada analisis dari material handling. Nah, untuk analisis dari material handling itu yang dibahas itu tentang material handlingnya itu sendiri, terus ada perencanaan fasilitas dan layoutnya juga, hingga ke rekapitulasi biaya-biaya proses manufaktur yang akan digunakan selama memproduksi produk semuanya. Terus selanjutnya yang pertama itu ada perencanaan material handling. Jadi kan material handling ini kan sangat diperlukan dalam proses produksi, dan di sini itu hal yang pentingnya adalah menyesuaikan dengan tata letak pabrik pada proses transportasi materialnya itu sendiri. Nah, untuk perencanaan material handling itu sendiri, itu tuh bergantung pada material apa yang ditangani atau digunakan, terus jumlah dan juga kuantitasnya, lalu ada jarak perpindahannya,
jenis fasilitas produksi yang dilayani oleh sistem, dan beberapa faktor lain seperti ketersediaan dana, ketersediaan lahan, dan juga lain-lainnya. Nah, perencanaan material handling ini sendiri itu tujuannya juga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas optimal dalam pengelolaan material untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan juga gitu untuk perencanaan material handling. Oke, berikutnya itu ada tentang karakteristik dari material. Untuk material yang digunakan pada proses produksi part dari Eraserheads ini ada high density polyethylene atau HDPE, di mana HDPE ini salah satu bahan material plastik yang cukup sering digunakan buat proses manufacturing produk plastik seperti botol plastik, botol sampo, dan lain-lain. Biji plastik HDPE sendiri itu memiliki ketahanan benturan yang tinggi dan juga titik leleh yang tinggi, serta kekuatan tarik dan rasio kekuatan densitas yang tinggi. Nah, untuk karakteristik dari material ini dilihat dari kebutuhan material per hari dalam menghasilkan 625 produk ResX itu terbagi jadi 6 kategori, yaitu ada fisik, ukuran dalam satuan volume, berat dalam satuan gram, bentuk, kondisi, dan risiko. Nah, ini untuk tabel karakteristik material dan penanganan. Itu ada dari body Tipex, penghapus, tutup Tipex, tutup penghapus, steran Tipex, tutup body Tipex, besi tempat keluar steran Tipex, sama biji plastik HDPE-nya. Untuk fisiknya semuanya padat kecuali cairan. Cairan Tipex itu berbentuk cair. Untuk ukuran sendiri cairan Tipex-nya 10 mili, dan Tipex-nya itu 40 gram. Untuk gram, bocet 30 gram, untuk bocet 10 gram, dan biji HDPE-nya 30 gram. Untuk bentuknya antara tabung dan silindris serta cairan. Untuk biji HDPE-nya itu berbentuk bulat pipih. Nah, untuk kondisinya itu padat dan kering, terkecuali cairan tip X. Nah, untuk resikonya sendiri, untuk body tip X, tutup tip X, tutup penghapus, tutup body tip X itu retak jika terjatuh, dan untuk penghapus sendiri resikonya bisa terpotong jika penggunanya iseng itu untuk motong-motong atau dibolong-bolongin. Untuk cairan tip X sendiri berpotensi atau resikonya tumpah. Untuk besi tempat keluar cairan tip X-nya kemungkinan bisa patah, dan untuk biji HDPE-nya sendiri itu mudah terbakar. Nah, dari tabel tersebut hampir seluruh komponen dari Eraserheads terbuat dari HDPE karena material tersebut memiliki ketahanan yang baik untuk produk plastik. Maka dari itu setiap komponen yang ada pada Eraserheads berbentuk tabung, tujuannya untuk mudah digenggam ketika dipakai gitu. Oke, selanjutnya itu ada penentuan jenis material handling, di mana penentuan ini sangat penting dilakukan, dan pada subbab ini akan membahas tentang menentukan jenis material handling yang akan digunakan untuk memindahkan material dari satu stasiun ke stasiun lainnya selama proses produksi. Jadi material handling yang akan kami gunakan itu bisa dilihat pada tabel, boleh di-scroll Bang. Yang pertama itu kami menggunakan hand truck dengan karakteristik yang pertama mobilitasnya tinggi, itu batasannya itu alat ini tuh dilengkapi sama roda dan juga pegangan sehingga ergonomi dan dapat memudahkan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kapasitas bebannya. Hand truck ini mampu mengangkat beban hingga 300 kg dan biayanya juga tidak terlalu mahal. Harganya di e-commerce itu ada sekitar Rp525.000. Kemudian untuk material handling yang kedua itu kami menggunakan Euro stacking containers ukuran sedang atau biasa dibilang juga Eurobox.
Ini tuh pertimbangan kami tuh untuk kapasitas bebannya itu bisa memuat beban hingga 30 sampai 40 kilogram. Kemudian biayanya juga tidak terlalu mahal, ada pada rentang sekitar 80.000 per unitnya. Kemudian untuk desainnya juga Eurobox ini tidak ada lubangnya. Jadi biasanya box-box itu kan ada lubang di pinggir-pinggirnya. Karena produk kami kecil, kami milih box yang tidak punya lubang pada setiap sisinya sehingga meminimalisir produk akan terjatuh. Kemudian melindungi produk juga dari debu dan hal lainnya. Kemudian alasan lainnya itu pada desainnya box ini juga bisa ditumpuk mengangkatnya menggunakan hand truck. Dan real handling yang ketiga itu ada rak penyimpanan. Pertimbangannya itu yang pertama materialnya itu tahan lama karena terbuat dari besi sehingga kokoh dan tahan lama serta mampu menampung produk yang cukup berat. Kemudian karakteristiknya ada kemudahan akses di mana desain rak yang membuat pengguna mudah untuk mengambil dan menyimpan produk. Kapasitasnya juga mampu menampung hingga seberat 1000 kg dan biayanya itu sekitar 656.000 per produknya. Kemudian desain raknya juga tersusun hingga 5 tingkat dan mampu mengoptimalkan penggunaan dalam ruangan, tidak menghabiskan terlalu banyak tempat. Kemudian penentuan material handling itu yang kami lakukan ini berdasarkan beberapa pertimbangan atau faktor-faktor yang terdiri dari proses produksi apa saja yang dilakukan, material yang akan dipindahkan, kemudian karakteristik materialnya, jenis material handlingnya apa, alasan memilih material handling tersebut apa, jumlah operator yang dibutuhkan, jarak dan waktu perpindahan, dan lain sebagainya akan dijelaskan pada tabel berikutnya oleh Kadi. Dipersilakan. Oke, mungkin mohon izin masuk kakak dan teman-teman. Jadi di sini akan menjelaskan tentang penentuan jenis dan karakteristik dari material handling yang kami gunakan. Yang pertama itu kami melakukan proses dari produk itu adalah pouring, yang dimana material ini atau biji plastik itu masih dalam bentukan karung. Dan untuk karakteristik dari material itu padat dan kering. Dan jenis material handling yang digunakan adalah hand truck. Kenapa kami menggunakan hal tersebut? Karena yang pertama adalah simple sehingga dapat mempermudah biaya yang tidak terlalu besar atau mahal dan juga mudah nih untuk melakukan penyimpanan karena ukurannya juga yang tidak terlalu besar. Dan juga untuk operator yang digunakan dalam proses ini itu adalah membutuhkan 3 orang dan jarak perpindahan dari material dari tempat A ke tempat B-nya adalah sekitar 2 meter dengan waktunya itu adalah 10 detik dengan harga atau nominal biaya yang perlu dikeluarkan adalah 525.000. Dan juga untuk referensi material handling terkait adalah hand truck. Mungkin boleh dilanjutkan selanjutnya Bang, digeser ke bawah. Next Bang. Bentar, laptop gua agak ngehang. Bentar. Ya Bang. Oke, untuk selanjutnya itu adalah injection molding, yang dimana untuk injection molding ini adalah komponen yang sudah tercetak sesuai dengan ukurannya dan juga untuk karakteristik dari material itu ada dari ini adalah padat, ringan dan kering. Dan juga kenapa sih kami menggunakan ini? Itu yang pertama hand truck dapat mudah untuk dimobilisasi dan juga untuk penyimpanannya jadi lebih mudah karena ukuran yang sedang dengan desain yang tidak memiliki lubang-lubang seperti sudah dijelaskan juga oleh teman saya tadi Kadek. Seperti itu, dan juga untuk dapat ditumpuk sehingga bisa memindahkan lebih dari satu box ketika melakukan pemindahan. Dan untuk operatornya itu ada 3 biaya itu sekitar ada 80.000 dan juga ada tambahan untuk hand trucknya tadi sudah dijelaskan di atas itu ada 525.000 seperti itu. Untuk yang selanjutnya
itu ada assembly, yang dimana penggabungan dari semua part yang telah diinspeksi dan telah dibuat seperti itu. Dan ini akan berupa eh, material yang padat dan kering juga. Dan juga kenapa mengambilnya sudah dijelaskan juga, ini tadi ada Euro stacking container yang dimana ukurannya sedang dengan desain yang tidak memiliki lubang. Jadi ketika barang-barang yang diletakkan pada kontainer itu tersebut dia tidak jatuh ataupun bertaburan seperti. Dan ini memiliki 3 operator dan juga untuk biaya itu sekitar 80.000. Mungkin boleh bagi bang. Oke. Oke, yang selanjutnya itu adalah yang dimana proses packaging. Jadi part ini ketika sudah diassembly, sudah digabungkan satu sama lain, di mana ini proses packaging ataupun pembungkusan. Yang tadi juga sudah dijelaskan, produknya ada padat dan kering, menggunakan Euro stacking dan kontainer serta hand truck dengan desain Eurobox yang tertutup dan dapat ditumpuk-tumpuk, jadi memudahkan untuk mobilisasi. Dan untuk jumlah operatornya untuk yang di packaging itu ada 2, dengan harga gabungan dari Euro stacking container, terus juga hand truck serta rak penyimpanan itu dengan nominal 80.000 yang pertama, yang kedua 525.000, dan untuk rak penyimpanannya ada harga atau nominal perlu diraih itu 656.000 seperti itu. Oke. Nah, dari tabel di atas diketahui, kita bisa paham bahwasannya material handling yang akan digunakan adalah hand truck, Eurobox, dan juga rak penyimpanan. Dan alasan kenapa kami mengambil atau memilih material ini juga sudah dijelaskan pada tabel yang ada di atas, bahwasannya dengan harga yang lebih terjangkau dan juga memudahkan dalam pemindahan atau mobilisasi, dan juga serta ketahanan, dan juga membuat hal-hal yang nanti akan dilakukan lebih efisien seperti itu. Dan mungkin dari ketiga produk tadi, ada hand truck, ada Eurobox, juga ada rak penyimpanan, itu akan lebih mengoptimalkan dari proses yang akan kita kerjakan seperti itu. Mungkin itu saja, sekian dari saya kembalikan ke Bang Bayu. Oke, mungkin Lubut untuk asistensi dari mobil 3, Putri, gimana? Oke, thank you buat teman-teman. Oke, mungkin boleh scroll ke atas dong. Yes, nah di tabel 3.1 itu kan perhitungannya tentang demand atau kebutuhan target produksi ya. Mungkin yang mau gue sedikit ubah itu adalah perihal dengan template tabelnya. Jadi sesuaiin aja sama template tabel yang ada di modul, ada tahun, demand, produk, komponen produk, lama proses, dan lain sebagainya macam. Disesuaikan aja untuk tabelnya. Sama, mungkin gue mau cross check perihal, teman-teman boleh cek modul dulu. Di situ ada 2 kolom yang isinya itu ada jumlah produksi dengan target produksi. Untuk yang jumlah produksi itu adalah penjumlahan dari target produksi ataupun demand yang teman-teman buat di setiap shift-nya atau per bulannya atau rata-rata juga boleh ditambahkan dengan defect rate-nya. Jadi contoh kita ambil di tahun pertama itu jumlah produksinya kan sekitar 4.198 ya. Terus untuk jumlah produksi hariannya itu adalah 210. Asumsikan saja defect rate teman-teman itu 10%. Nah, berarti 10% dari 210 itu kan 21 produk. Iya, berarti maka dari itu jumlah produksinya itu 210 ditambahkan dengan 21 produk atau setara dengan 231 produk. Itu untuk yang jumlah produksi. Di cross check aja deh, yang ini jumlah produksi seharusnya target produksi ditambahkan dengan defect rate yang kalian punya.
Oke. Itu kalau untuk yang 3.1. Untuk 3.2 nanti kalau boleh tahu yang ngerjain 3.2 siapa? Saya sama Dani, Kak. Yang saya ajarin perihal mengerjakan optimasi lini produksinya. Tapi jam-jam 7 malam gitu. Oke, itu untuk yang optimasi lini produksi. Terus untuk yang material handling, sebelum teman-teman menentukan material handling apa yang teman-teman pakai, teman-teman harus dulu nih sebenarnya sistem produksi yang teman-teman pakai itu pakai flow shop atau job shop. Kalau yang flow shop itu artinya teman-teman memproduksi sebuah produk yang dimana di hubungan dari awal gimana Dani? Maaf Kak, tadi suaranya putus-putus Kak. Di yang jam 7 tadi apa ya Kak? Oh, jadi yang bagian pengerjaan optimasi lini produksi nanti set saya aja sekitar jam 7 malam biar saya ajarin cara pengerjaannya. Soalnya ada beberapa hal yang salah. Ntar enak ngajarinnya. Oke, sampai situ jelas? Oke, jelas Kak. Oke, selanjutnya kita masuk ke material handling. Jadi sebelum teman-teman menentukan material handling apa yang teman-teman pakai di proses produksinya, yang pertama teman-teman harus tahu dulu nih sebenarnya sistem produksi yang teman-teman pakai itu flow shop atau job shop. Nah, kalau misalnya kita pakai job shop itu artinya sistem produksinya itu memiliki stasiun kerja yang jaraknya lumayan jauh, yang mengakibatkan memerlukan material handling pengangkutan seperti kayak hand trolley gitu-gitu, sehingga akan ada spare waktu antara transportasinya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai sistem produksi yang flow shop, itu dia berkesinambungan dari stasiun 1 sampai stasiun 2, sehingga prosesnya itu hanya bisa dilakukan dengan material handling yang sifatnya itu berkelanjutan, atau contoh kayak conveyor, atau mungkin bidang miring, atau mungkin selang itu salah satu bentuk material handling yang digunakan dalam proses produksi yang flow shop. Nah, kalau aku ngelihat dari teman-teman pilihan material handlingnya itu, sepertinya teman-teman pakai yang namanya itu job shop, karena dia memiliki spare waktu antara stasiun 1 ke stasiun 2. Jadi nanti tolong di disclaimer, di analisisnya terkait dengan job shop dan flow shop tersebut. Itu kalau untuk yang material handling. Boleh di-scroll lagi ke bawah. Oke. Itu rak emang material itu coba yang ketiga tadi. Naik ke atas lagi. No. Itu rak. Iya Kak, rak penyimpanan. Emang rak penyimpanan itu material handling ya? Kalau saya Emang baca, rak penyimpanan itu material handling? kalau yang saya baca sih termasuk Kak, tapi mohon koreksi enggak ya Kak? Dari yang saya baca sih termasuk Kak, tapi mohon koreksi. Gimana suaranya? Dari yang saya baca termasuk Kak, tapi Coba ntar dicari lagi referensi benernya ya. Itu kalau nanti dicoba dicari lagi referensi yang benar. Dicoba dicari lagi referensi yang benar seperti apa. Apakah rak itu material handling atau tidak. Terus ini apa nih? Kotak. Ini kotak apa nih? Sticky, Aerobox ya. Berarti operatornya manusia ya? Iya Kak, betul. Operatornya manusia kah? Iya. Oke, kalau misalnya ada apakah semisal nih kalian punya material handling yang dioperatorkan oleh manusia, tentukan sebenarnya apakah operator itu berbeda atau sama dengan orang atau pihak yang melakukan operasi produksi. Itu pastikan dulu ya. Jadi semisalnya ada operator baru, tambahkan di analisis tenaga kerja gitu, itu sebagai operator material handling gitu. Sampai itu bisa? Oke. Boleh di-scroll ke bawah lagi? 20.000, total 300.000 itu 300.000 dibagi 20.000. Oke, bawah lagi.
Stop dulu sebentar, saya baca dulu. Bolak-balik fotokopi sama dia nih. Oke, balik ke bawah lagi. Oke, boleh silakan ke bawah. Ya gue baca sama beli itu loh. Jadi belum? Proses dulu. Lu jam koasnya sekarang? Ini jam 15, men. Itu slide terakhir. Yang satu ya sih. Asli sih, gue belum ngasih Cici. Itu nggak sih? Belum ngasih Cici. Dia cuma bilang, kamu masih, iya. Lu datang. Itu slide terakhir sampai bawah deh. Datang aja kelas. Isinya kan sama itu bawah lagi. Oke. Itu aja kalau untuk asistensinya. Mungkin yang mau aku ingetin lagi perihal tentang laporannya. Jadi besok kan udah mulai masuk modul keempat. Jadi silahkan teman-teman perbaiki laporannya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di insert caption, insert gambar maupun tabel, italik juga diperbaikin karena nanti di tanggal 30 saya minta soft filenya biar saya cross check lagi mana hal-hal yang belum yang belum diperbaiki lah gitu. Itu aja kalau untuk asistensinya. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Kak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin boleh diakhiri gimana, Isa? Izin bertanya, Kak. Untuk tabel yang 3.1 itu, yang dibuat saja atau ini, Kak? Semuanya? Semua komponen? Kayaknya, gimana tadi, Dik? Sorry. Yang tabel 3.1. Yang tabel 3.1 tabel 3.1 tuh gak usah diubah. Yang diubah itu yang 3.2. Ini kan kamu cuma ngelampirin data doang kan 3.1. Yang di sini, yang jumlah produksinya aja di sini diganti angkanya. Oh iya. Oke. Ada lagi? Cukup? Buat ini perlu asistensi ini perlu di SS nih. Bagaimana? Nggak usah. Buat dokumentasi berarti yang waktu itu doang. Waktu itu di lab doang apa Iya. ada lagi? Yang asistensi di lab kemarin aja. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin boleh diakhiri saja meet-nya. Makasih ya Put buat asis modul 3-nya.